Assalamualaikum, halo April. Waalaikumsalam. Halo Nanda. Halo semua, selamat datang di Postapa, podcast seputar MIPA. Sebelumnya, kenalin, aku Devi Rahmati Fernanda, mahasiswa Matematika 2020. Dan aku Aprilia Humaira, mahasiswa Kimia angkatan 2020. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang time management. Jadi, time management itu apa sih? Pasti kalian udah nggak asing kan dengan istilah time management? Bener banget. Jadi, time management itu adalah pengelolaan waktu berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan harus dikontrol prosesnya agar maksimal. Waktu sendiri menjadi salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan menjadi suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan secara efektif. Sebagai mahasiswa, kita pasti butuh untuk mengelola waktu kita dengan baik kan? Nah, untuk itu, malam ini kita akan ditemani narasumber kita yang merupakan mahasiswa berprestasi dari FMIPA. Tanpa berlama-lama, kita bisa kenalan nih sama tamu kita malam ini. Halo Mbak, selamat malam. Halo, selamat malam. Bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah, baik juga Mbak. Mungkin Mbaknya bisa kenalan terlebih dahulu. Kenalin, namaku Karina Ayu Larasati, biasanya dipanggil Karin. Aku mahasiswa jurusan Kimia angkatan 2019, yang alhamdulillah untuk tahun ini terpilih menjadi mahasiswa berprestasi dari FMIPA. Oke, untuk kabarnya bagaimana Mbak? Sehat? Sehat-sehat. Oke, menurut Mbak Karin nih, time management itu penting nggak? Menurut aku, time management itu penting banget, terutama buat mahasiswa kayak kita. Nah, menurut Mbak, apakah time management waktu ini termasuk dalam skill, Mbak? Menurutku ini masuk ke soft skill ya kalau menurut aku. Karena kita nggak bisa dapetin ilmunya secara langsung gitu dari orang lain. Mungkin kalau secara materi kita bisa dapat. Nah, dari situ bisa dibilang ini adalah hard skill. Tapi untuk penerapannya kan tiap orang itu beda-beda ya. Time management tiap orang juga beda-beda. Maka dari itu menurutku time management ini adalah soft skill. Oke Mbak, untuk faktor yang mempengaruhi time management waktu sendiri itu apa saja sih Mbak? Menurutku faktor yang mempengaruhi time management itu yang pertama kebiasaan kita sehari-hari ya. Mulai dari urutan melakukan suatu kegiatan, mulai dari pagi sampai malam. Terus ketepatan waktu, terus pola pikir kita ke depan juga penting gitu. Kayak kita harus memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan sekarang untuk hari esok gitu. Jadi pola pikir jangka pendeknya dulu gitu kalau di time management ini. Kemudian ada pola pikir jangka panjang juga. Jadi kan kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu sesuai pengelolaan yang kita mau gitu ya, sesuai jadwal yang udah kita buat. Kalau misalnya kita masih belum melihat besok ada apa sih gitu, terus mungkin minggu depan juga ada apa ya gitu. Nah itu kan tergolong ke pengaturan waktu ini, time management. Kayak gitu sih mungkin. Oke, Mbak. Kalau menurut Mbak itu apa sih pengaruh buruk yang bisa kita peroleh atau yang ditimbulkan gitu saat kita tidak mampu untuk memanajemen waktu kita dengan baik, Mbak? Oke, kalau ini aku mungkin jawab dari sudut pandang mahasiswa ya, karena kita kan sama-sama mahasiswa di sini. Dan ini juga sesuai sama pengalamanku. Menurutku itu kalau kita kurang bisa mengatur waktu ya, yang pertama pasti keteteran. Maksudnya ya kita bingung gitu mau menyelesaikan yang mana dulu. Padahal kalau mahasiswa kan tugas nggak pernah tuh datang satu-satu. Langsung banyak dan deadline-nya mepet. Jadi yang pertama itu keteteran. Kalau yang kedua bisa jadi kita punya beban pikiran yang berat gitu. Karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada rencana gitu ya, tanpa ada target juga, itu pasti akan bingung. Aku harus selesaikan ini kapan, dan aku mau bawa
hasilnya ini kemana gitu, apa yang aku mau dari sini gitu. Jadi istilahnya kayak lontang-lantung gitu, karena kita nggak punya target dan juga nggak punya waktu yang spesifik gitu, kapan kita harus menyelesaikan itu. Jadi menurutku dua hal tadi, yang pertama keteteran, dan yang kedua itu bisa jadi beban pikiran yang berat buat kita. Oke, biasanya nih Mbak Karin, gimana sih cara mengatasi kendala yang dialami saat manajemen waktu itu? Oke, kalau aku mungkin lebih ke ambil jeda. Jadi ketika udah mulai kerasa berat, terus keteteran, sulit buat melakukan sesuatu, itu aku berhenti dulu. Jadi ambil waktu sesuai yang aku mau, bukan sekadar hitungan menit gitu ya, bukan jeda menitan atau hitungan jam, tapi itu terserah aku gitu. Bisa mungkin 1 hari gitu, atau sampai pikiranku ini udah mulai tenang dan udah bisa pikir jernih lagi, baru aku lanjut. Tapi di situ aku nggak langsung lanjut, aku tata ulang. Jadi pengaturan waktu yang kemarin yang aku rasa itu masih kurang pas, aku atur ulang sesuai tempoku gitu. Jadi nggak kecepatan juga nggak terlalu lambat. Jadi aku bisa jalan santai tapi semuanya selesai. Kayak gitu sih. Oke, Mbak. Kalau berdasarkan pengalaman Mbak gitu selama menjadi mahasiswa sampai sekarang bisa dibilang semester akhir ya, Mbak. Itu mungkin Mbak mau memberikan tips-tips untuk manajemen waktu kita dengan baik gitu, Mbak, selama menjadi mahasiswa. Oke, ada sebenarnya beberapa, tapi mungkin aku sebutin yang paling inti aja ya. Intinya time management itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang aja. Jadi misalnya kalian berpatokan sama cara seseorang mengatur waktunya gitu ya. Nah itu belum tentu time management mereka cocok sama cara kalian gitu. Jadi kalian harus bisa membuat pola sendiri. Kalau kalian tipe orang yang harus bisa selesai banyak hal dalam satu waktu, ya berarti kalian harus membuat jadwal yang lebih terstruktur. Mungkin bisa 1 hari itu jadwalnya padat, tapi seenggaknya semua itu disesuaikan dengan tempo kalian, sesuai kemampuan kalian gitu. Jadi jangan ikut-ikutan time management orang lain gitu. Kalau misalnya ada orang yang mampu berjalan cepat, ya udah biarin aja gitu. Jangan gopoh, udah tenang aja. Selama target kalian masih tercapai, ya udah ikutin cara kalian biar nggak tertekan juga. Oke Mbak, bagus jawabannya. Misalkan nih ya Mbak sudah manajemen waktu dengan baik dan runtut, tetapi beberapa waktu tidak memenuhi target manajemen yang sudah Mbak buat. Langkah apa yang biasa diambil Mbak? Kalau ini mungkin aku kembalikan ke jawaban yang tadi ya. Kalau aku ambil jeda gitu. Jadi kalau udah nggak sesuai sama tempo dan kemampuanku di saat itu, ya aku harus buat ulang, bikin time management yang baru gitu sih. Oke, Mbak. Kalau misalnya itu Mbak sedang mengambil jeda buat manajemen time-nya Mbak. Nah, tiba-tiba itu ada pekerjaan yang mendadak gitu Mbak, deadline-nya mendadak. Itu Mbak akan langsung bagaimana sikap yang Mbak ambil? Kalau kayak gitu aku biasanya selesaiin hal yang mendesak dulu sih. Jadi meskipun aku lagi jeda, kalau ada yang mendesak, ya mau nggak mau harus ngerjain yang mendesak itu kan. Intinya aku harus selesaiin hal itu dulu sebelum mulai megang-megang ke hal yang tadinya aku tinggalin gitu. Jadi bisa lebih fokus lagi. Oke Mbak, tapi ini misalkan Mbak ada pekerjaan dan kehidupan Mbak pribadi yang sama-sama penting, Mbak biasanya bagaimana sih untuk mengaturnya? Kalau aku gini ya, sebenarnya aku itu memiliki 2 prioritas gitu. Jadi prioritas yang pertama itu kehidupan pribadiku dulu. Soalnya ini kan berkaitan sama banyak faktor ya, terutama keluarga mungkin seperti itu. Dan kalau yang kedua ini baru aku memprioritaskan tentang pendidikanku. Jadi semisal ada 2 hal ini terjadi di saat yang bersamaan gitu ya, terus aku bingung harus pilih yang mana gitu, harus selesaiin yang mana. Aku biasanya ambil yang berkaitan dengan kehidupan pribadiku dulu. Enggak sepenuhnya sih. Jadi misal aku punya jeda 2 jam
dari waktu luangku sampai ke mungkin ini ya deadline kerjaan atau gimana. Nah itu aku sempatkan dulu lah seenggaknya sejam buat kehidupan pribadiku, buat kebutuhanku sendiri. Baru yang kedua itu sisanya aku maksimalin buat kerjaan itu tadi. Oke, Mbak, jadi Mbak selalu punya prioritas dan Mbak akan memprioritaskan itu lalu mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu kan, Mbak, singkatnya? Iya. Oke, bagus banget nih tips-tips time management dari Mbak Karin. Mungkin sebagai penutup, Mbak mau menyampaikan sesuatu untuk para deadliner-deadliner di sana, Mbak? Untuk para deadliner, nggak apa-apa, nggak usah mengatur waktu jauh-jauh hari, sesuaiin sama tempo kalian, yang penting tugasnya selesai dan hasilnya memuaskan. Udah sih, gitu aja. Semangat! Wah, bagus banget nih time management dari Mbak Karin. Oke, diucapkan terima kasih kepada Mbak Karin selaku narasumber kita pada episode kali ini. Mungkin sebelum berakhir, izinkan aku untuk merangkum hal-hal yang dapat kita peroleh dari episode kali ini, yaitu time management itu penting karena termasuk soft skill yang dapat dipengaruhi oleh kebiasaan kita sehari-hari, ketepatan waktu kita, serta pola pikir kita tentang sebab akibat jangka pendek dan jangka panjang dari waktu yang kita habiskan. Kemudian time management yang tidak baik dapat mengakibatkan kita keteteran dalam menyelesaikan tugas, juga dapat menambah beban pikiran karena tugas yang belum selesai. Tetapi, jika kita terkendala dalam mengatur waktu, bisa disiasati dengan menjeda semua kegiatan, tentu saja dengan pertimbangan sudah menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak atau mendekati deadline. Oke, sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.